Nah, pejuang langit yang satu ini membuktikan sendiri betapa besarnya amalan puasa. Allah memberikan kesembuhan penyakit aneh yang ia derita selama berbulan-bulan. Berbagai rumah sakit sudah ia datangi, berbagai obat sudah ia telan sebagai ikhtiar. Namun, atas izin Allah, hanya dengan 1 hari puasa saja, ia dapat kesembuhan. Subhanallah, Allahu Akbar. Masya Allah pejuang langit, saya sekarang berada di warungnya Mas Hanata nih. Lihat, ownernya langsung yang bawain, Masya Allah. Tapi saya agak-agak nggak enak nih, soalnya saya dibawain makanan sebanyak ini, tapi Mas Hanatanya lagi puasa ini. Alhamdulillah. Ini nggak apa-apa nih saya makan. Ini sudah biasa. Tapi kan ini bukan hari Senin dan hari Kamis. Puasa apa ini, Mas? Alhamdulillah saya puasa Daud, Mas Hanof. Sudah beberapa tahun ini. Kurang lebih berapa tahun, Mas? Ya, lebih dari 7 tahunan ada, Mas. Masya Allah, luar biasa. Puasa Daud itu kan puasa selang-seling, Mas ya? Iya. Nah, itu kenapa dulu? Kok kepikiran buat ngamalin puasa Daud? Alhamdulillah dari puasa Daud itu banyak kejadian-kejadian luar biasa yang saya alami, Mas. Termasuk cerita saya yang tadi, saya sempat sakit. Alhamdulillah bisa secara medis, nggak tahu sakitnya apa, sempat bolak-balik ke rumah sakit, nggak ketemu sakitnya apa, dan alhamdulillah sembuh karena puasa. Allahu Akbar. Nah, padahal itu, maaf, sebelum saya Muslim. Pejuang langit, tahun 2016 silam, hidup Hanata benar-benar terasa berat. Ia hanyalah seorang karyawan biasa, tapi terjerat dalam masa kelam dan kebangkrutan ekonomi. Belum selesai masalah itu, datang lagi ujian berupa sakit aneh yang menyerangnya berbulan-bulan. Badannya lemah, bahkan untuk sekedar bangun dari tempat tidur pun terasa sulit. Segala ikhtiar ia tempuh. Uang habis hanya untuk pemeriksaan, yang semua hasilnya nihil. Sampai ada yang bilang, sakit itu bisa jadi karena gaya hidupnya dulu yang suka mabuk-mabukan dan berjudi. Atau boleh jadi penyakit kiriman dari orang yang gak suka sama dia. Yang apa saya rasakan sebelumnya, kalau pagi sampai sore itu badannya panas, perutnya sakit banget, itu bisa sembuh, alhamdulillah. Itu udah sempat dicek ke dokter dong? Sudah. Sakit apa katanya? Diagnosanya nggak keluar, Mas. Sudah ada berapa ya? 2 sampai 3 rumah sakit ya. Ada 3 rumah sakit sampai di CT scan juga kondisi dalamnya. Dokter bilang nggak apa-apa, nggak masalah, nggak ada yang sehat, nggak ada penyakit apa-apa? Nggak ada. Nah, yang bikin saya penasaran nih, kan tadi Mas Hanata bilang Mas Hanata tuh udah mulai puasa tapi belum menjadi seorang Muslim. Ya. Itu gimana sih ceritanya? Saya sakit itu ya pernah baca di internet, katanya puasa itu bisa banyak manfaatnya. Baik. Nah, saya ya coba ikut-ikut puasa. Caranya dengan cara saya yang saya tahu dari internet, tahunya itu. Setelah itu alhamdulillah saya jadi enak badannya. Kenapa puasa menyembuhkan pejuang langit? Karena puasa itu menggabungkan aspek yang namanya doa. Doa orang yang puasa tidak akan pernah ditolak oleh Allah Azza wa Jalla. Nabi bersabda, da'watu shaim hatta tuftir hatta yuftira la turad. Doa orang yang puasa sampai dia berbuka puasa nggak akan ditolak. Pengen sehat, sembuh ya Allah, lagi dalam keadaan puasa ya Allah, sembuhkan penyakit saya ya Allah. Subhanallah, Masya Allah. Allah tidak akan kasih kosong tangan kita, akan diberikan jawaban. Allah malu kalau ketika ada orang yang berdoa mengangkat tangan kemudian tidak dijawab, tidak diberikan permintaannya. Allah malu. Allahu Akbar, Allahumma lakasumdu wa bika amantu wa ala rizika. Menjalani puasa Daud butuh disiplin dan keteguhan hati. Dilakukan selang-seling, sehari puasa, sehari tidak, tanpa lelah. Dan yang lebih Masya Allah, puasa ini bukan hanya menjadi wasilah kesembuhan bagi Hanata, tapi juga menjadi jalan Allah membuka pintu hidayah menjadi seorang Muslim. Allahu Akbar.
kepikiran untuk memeluk agama Islam itu gimana, Mas? Waktu itu masih di kos, di kamar kos. Ada yang bilang, nggak tahu yang bilang siapa, antara saya sadar sama enggak itu, antara tidur sama enggak itu, suruh sholat. Baik. Suruh sholat, puasa itu suruh sholat. Nah, padahal saya nggak tahu sholat itu gimana caranya, terus harus gimana kalau sholat itu syaratnya apa, harus gimana itu saya belum pernah tahu sama sekali. Dari kecil saya non muslim. Pujo Langit, Hanata pelan-pelan belajar sholat dan puasa, sendirian tanpa ada yang tahu, tanpa ada yang membimbing. Tapi rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala begitu nyata ia rasakan dalam sepi kamar kosnya. Puasa udah, belajar sholat, tapi belum jadi mu'alaf. Jadi apa sih momen sehingga Mas Hanata itu memutuskan untuk jadi seorang muslim? Ya momen sakralnya ya tadi Mas, ketika saya puasa, saya dapat manfaatnya itu yang luar biasa itu. Sama waktu dulu saya, waktu masih jadi karyawan, saya sempat juga ada usaha Mas. Oke. Ada usaha rental. Mobil saya sempat hancur juga mungkin karena pola hidup saya yang dari sebelumnya nggak teratur ya Mas ya. Mobil sempat hilang, tiap hari mabuk-mabukan, tiap hari minum, tiap hari mungkin efeknya itu dari sakitnya itu saya nggak tahu juga. Oh jadi ini tanda kutip masa jahiliyahnya ya? Masa jahiliyahnya dulu. Oke. Jadi bangkrut jadinya usaha itu? Bangkrut, sampai rekening saya itu benar-benar nol. Nggak megang uang sama sekali? Nggak megang uang sama sekali, nol. Oh ya Allah. Nol sama sekali. Jadi karena faktor-faktor tadi akhirnya memutuskan untuk menjadi seorang mu'alaf. Iya, maksudnya ya karena alhamdulillah ya itu pelajaran dari puasa, itu sembuh, dari sholat saya jadi ayem, nyaman gitu. Saya kan maaf, hidupnya backgroundnya kemarin dari jalanan, orangnya temperamen, sering emosi. Dan alhamdulillahnya dari puasa ya sedikit banyak bisa mengontrol emosi saya, bisa mengontrol nafsu saya, dan ya itu yang paling penting. Tiap langkah itu bisa ingat sama Allah karena puasa itu. Puasa yang paling Allah cintai adalah puasa Nabi Daud. Kenapa? Dia puasa 1 hari, tidak berpuasa 1 hari. Mungkin di antara kita ada yang bertanya, saya puasanya senangnya hari Senin. Bisa nggak pas hari Senin saya juga puasa Daud? Maka jawabannya boleh. Ya, dalam Islam menggabungkan 2 sunnah itu boleh. Yang tidak boleh, ya, yang dilarang adalah menggabungkan yang wajib dan sunnah. Contoh, puasa Daud diniatkan untuk qadha puasa Ramadan. Nah, ini nggak boleh. Hari Kamis kita puasa, kebetulan juga puasa Daud. Kita doublekan, kita gandakan niat kita. Ya Allah, saya puasa Nabi Daud hari Kamis, berikut saya puasa sunnah Kamis. Kenapa? Amalan akan diangkat ke langit di hari Kamis. Yurfa'ul a'mal, diaudit amal kita di hari Kamis. Kita ingin ketika diaudit amal kita dalam keadaan berpuasa. Ashhadu Allah ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Dari sana, ia memantapkan diri, memulai belajar Islam lebih dalam, mencari seorang guru, dan menetap di sebuah pondok, dan akhirnya memantapkan untuk bersyahadat. Masya Allah. Allahu Akbar. Bukan cuma sakitnya yang Allah angkat, tapi yang paling berharga buat Hanata adalah hatinya kini bersih dari maksiat. Minuman keras yang dulu jadi teman sehari-hari, ia tinggalkan jauh sejak berpuasa dan masuk Islam. Kini hidupnya lebih tenang, lebih terang, dan penuh syukur. Mas, ini kalau ngelihat anak-anak di sini pada ngaji, apa sih hidayah, kenikmatan yang paling diingat sama Mas Hanata pada saat memeluk agama Islam?
Yang saya paling ingat ya, awal mula saya masuk Islam Mas, saya belajar Iqra itu udah umur 28, 29. Belajar sholat juga umur hampir 30-an ya Mas. Ya. Itu pun saya nggak berani belajar secara terbuka. Tadi tak bilang saya motongin halaman-halamannya buku Iqra, terus tak tempelin di kos, di pintu buat panduan saya sholat. Masya Allah. Dan alhamdulillah ya sekarang ya dari Islam ternyata yang dulu sebelum saya masuk Islam saya mikirnya Islam itu terlalu keras dan masalah kayak gitu, ternyata setelah saya belajar tahu dari dalamnya, alhamdulillah banyak pelajaran yang bermanfaat, baik itu buat kesehatan saya, buat tubuh saya, buat pikiran dan buat jalan hidup saya, memang luar biasa manfaatnya. Tujuh Langit, sekarang Hanata akan ajak Anof untuk silaturahmi sekaligus bagi-bagi makanan ke pondok, tempat Hanata belajar Islam dan jadi mualaf. Mas, jadi setelah berhijrah nih, kenapa sih milih usaha makanan kuliner seperti ini? Oh, saya dulu pernah diwelingi guru dikasih wejangan sama guru. Yang nanti kita samperin ke sana Mas, yang kita sowan ke sana nanti tempatnya Abah Ali itu. Di dunia kuliner, orang Jawa bilang nek dodol panganan, dodol makman, selain kita berjualan, kita bisa juga saling berbagi. Misalkan kalau kebanyakan nanti bisa kita bagikan ke tetangga-tetangga atau teman-teman, atau lebih luasnya bisa untuk bersedekah. Memulai usahanya 2 tahun yang lalu, Allah membuka jalan rezeki yang begitu luar biasa bagi Hanata. Dari sebuah warung kecil sederhana, kini berkembang, lebih luas, dan dipenuhi berkah. Tujuan warung ini bukan semata cari keuntungan, melainkan mencari ridho dan berkah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya, setiap hari di pagi sampai menjelang asar, warung Hanata selalu berbagi dengan amal mulia. Beli 1, gratis 1 makanan. Masya Allah. Saya pernah ngerasain jadi anak kos. Saya dari SMP itu jauh dari orang tua terus Mas. Jauh dari orang tua, ngerasain anak kos lah. Kadang ini makan kan sekalian, makan pagi sarapan sama makan siang jadiin satu. Iya. Makanya di jam siang itu tak buat gratis, beli 1 gratis 1 itu biar teman-teman kos atau luar kota yang jauh dari orang tua itu tetap bisa makan, karena mereka harus belajar. Paketan-paketan seperti ini aja kita jual 10.000 Mas. 10.000 segini? 10.000 sudah ayam, nasi, ada kemesan, juga lalapan, ya? sambal. Tujuh Langit, kini Anof dan Hanata udah sampai di pondok untuk bertemu dengan Abah Ali. Di sini Hanata pernah menetap dan belajar mendalami Islam selama 2 tahun. Sebuah pondok pesantren non-formal yang terbuka bagi siapa saja yang ingin kembali pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah. Assalamualaikum, Mbak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, mabruk. Ahlan wa sahlan, monggo gimana? Makasih banyak, Mbak. Masya Allah. Mbak, tadi saya ikut nemenin Mas Hanata nih bawain makanan buat teman-teman di pondok. Boleh tak bagiin? Jadi kan dulu waktu pas menuju mencari jalannya Allah, Mas Hanata ini katanya ke pondoknya Abah. Kondisinya Mas Hanata tuh gimana dulu, Mbak? Saya bilang bukan hanya kepada Mas Hanata, kepada teman-teman yang datang ke sini. Kalian ini tersesat di jalan yang benar. Dulu kondisinya ya sudah jadi manusia tapi masih setengah. Masih setengah manusia. Alhamdulillah, insya Allah sudah manusia seutuhnya sekarang. Amin. Saya tidak pernah menyadarkan orang. Tugas saya hanya menyirami. Mereka, beliau-beliau itu datang ke sini sudah dalam kondisi membawa bibit hidayah. Kalau Mas Hanata, mohon maaf, masih agak lumayan datang ke sini dalam keadaan sadar. Jadi ketika datang ke sini itu saya husnudzan. Wah. Tujuh Langit, di pondok ini Hanata bukan cuma dapat tempat tinggal gratis, tapi juga pelajaran pertama mengaji dan sholat langsung dari Abah Ali. Dan yang lebih dahsyat lagi, lewat Abah Ali, Allah bukakan jalan hingga Hanata bisa menapakkan kaki ke tanah suci,
tanpa biaya sepeser pun. Ya, ia berangkat umroh di tahun keduanya jadi seorang muslim. Allahu Akbar. Allah panggil, berangkat itu saja. Masya Allah. Mas Hanata umrah yuk. Udah ada duit, emangnya umrah harus pakai duit. Bilang gitu. Pokoknya kalau hati niat, insya Allah ada jalan. Dong, kalau tidak ada duit gimana? Kalau umrah itu harus pakai duit, tidak ada orang bisa umrah. Kan gitu. Udah, pokoknya niat dulu. Berangkat, ya berangkat akhirnya. Bahkan bukan hanya sekali beliau umrah. Berapa kali? 2 kali. Setelah umrah itu umroh lagi, umroh lagi. Tapi kenapa waktu itu salah satu yang dipilih itu Mas Hanata, sedangkan beliau ini kan baru memeluk agama Islam? Ya, kalau itu saya tidak bisa menjawab. Artinya, ya anak saya kok ini diajak. Pejuang langit yang dimuliakan Allah, Hanata sudah membuktikan dengan puasa Allah sembuhkan penyakitnya, bahkan masuk Islam. Ya, bagaimana dengan kita pejuang langit? Kalau kita nggak kuat nih puasa Daud karena kita baru mencoba, maka boleh juga puasa Senin Kamis seminggu 2 kali. Senin Kamis masih nggak kuat juga, puasa di pertengahan bulan 3 hari, namanya Ayyamul Bid, 13, 14, 15. Ya, maka Rasulullah SAW bersabda, Ahabbul a'mali ilallah adwamuha wa in qalla. Amalan yang paling dicintai Allah adalah yang continue, komitmen, konsisten, walaupun cuma sedikit. Ya, dari puasa yang sedikit ini akhirnya menjadi puasa Daud, puasa yang puncak paling dicintai oleh Allah Azza wa Jalla. Kenapa? Namun jangan lupa bahwa apa yang kita niatkan itu yang kita dapatkan. Bukan sekedar kita ingin sehat, tapi kita ingin masuk surga Allah Azza wa Jalla. Karena kita mengamalkan jalur langit yang namanya puasa ini. Bahkan Nabi SAW pernah bersabda, fil jannati baban yuqalu lahu rayyan. Di dalam surga ada satu pintu, namanya pintu Rayyan. La yadkhuluhu illa as-shaimun. Yang enggak akan masuk kecuali orang-orang yang puasa.